Sambil mencengkeram lehernya kuat-kuat, Jinwo bertanya siapa sebenarnya si Pak Tua Hyakki yang ada di hadapannya itu. Saat dicekik itulah, Frost Monarch menyadari kalau ada seabrek pasukan yang bersembunyi di balik bayangannya Jinwo. Dia pikir yang ada di depannya itu pastilah Shadow Monarch yang dia kenal. Makanya dia langsung bertanya kenapa Shadow Monarch tidak mengabarinya setelah sukses mengumpulkan pasukan sebanyak itu. Jinwo yang bingung berpikir, apa dia pernah berjanji akan mengabari arwah Hyakki yang dulu jiwanya gagal diekstrak saat insiden di Red Gate ya? Melihat ekspresi Jinwo yang ngah-ngoh, Frost Monarch akhirnya sadar variabel penting yang dimaksud oleh Pak Go pastilah orang yang sedang mencekiknya itu. Frost Monarch kemudian menyerang Jinwo dengan nafas esnya untuk melepaskan diri. Setelah jaraknya dengan Jinwo sudah lumayan jauh, Frost Monarch bilang saat ini dia masih belum siap untuk bertarung hidup mati melawannya. Makanya dia buru-buru menyuruh Jinwo untuk memilih menyelamatkan Pak Go yang sudah sekarat atau bertarung melawannya. Frost Monarch lalu menembakkan tombak esnya ke arah Pak Go, dan di saat Jinwo sedang kerepotan menghentikan serangan tersebut, dia membuka portal untuk kabur. Jinwo yang gregetan kemudian menggunakan skill Dagger Rush untuk melemparkan golok-goloknya ke arah Frost Monarch yang sudah setengah badan masuk ke dalam portal dan berhasil menancapkan salah satunya di punggung si Monarch. Meski sempat terkejut karena serangan Jinwo bisa melukainya, Frost Monarch bilang kita sudahi saja pertemuan kali ini. Sebagai hadiah pertemuan pertama mereka, Jinwo boleh mengekstrak jiwa Pak Go untuk dijadikan sebagai prajurit bayangannya. Jinwo yang kesal karena telat sadar gara-gara barrier sialan yang mengisolasi ruangannya Pak Go, kini sudah tidak bisa menggunakan sirop obatnya lagi untuk mengobati lukanya Pak Go karena saking parahnya. Bahkan Beru yang punya skill healing rank S pun juga tidak mampu untuk menyembuhkannya. Jinwo yang sempat berpikir akan menggunakan Holy Water of Life justru malah dicegah oleh Pak Go karena menurutnya ilmu pengobatan manusia tidak akan ada yang bisa mengobati luka yang diakibatkan oleh entitas yang menyerangnya. Pak Go justru merasa senang karena dia tidak pernah menyangka Jinwo bakalan mendapatkan kekuatan itu. Pak Go bilang gate dan dungeon bukan diciptakan untuk para monster itu, melainkan cara untuk melindungi umat manusia. Suatu saat nanti jika Jinwo harus memilih, Pak Go berharap Jinwo akan tetap memilih untuk terus berada di pihak manusia. Meski tidak bisa bertarung bersama lagi, Pak Go merasa senang karena kelebihan waktu injury time masa hidupnya ternyata hanyalah untuk bertemu dengan Jinwo. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Rest in peace Pak Go Gunhye. Setelah kematian Pak Go, hujan terus turun sepanjang hari dan berita lelayunya menjadi headline news di berbagai media di seluruh dunia bersama dengan berita tentang penemuan jasad hunter terkuat Brasil, Jonas. Kini 3 hunter terkuat sudah menjadi korban dan seluruh dunia langsung geger seketika. Selama ini para hunter selalu menjadi pelindung bagi warga sipil. Namun kini siapa yang akan melindungi para hunter? Di hari pemakaman Pak Go, agen Wu Jinchul yang baru saja pulang dari Amerika terlihat paling frustasi di antara para pelayat. Dia pun mengucapkan terima kasih banyak kepada Jinwo karena sudah berada di sisi Pak Go menjelang akhir hayatnya. Namun Jinwo menolak ucapan terima kasih tersebut. Dengan aura penuh kemarahan, Jinwo bilang ucapkan itu setelah aku menghabisi para monster berdebah itu. Setelahnya, Jinwo meminta agen Jinchul untuk mempersiapkan sebuah konferensi pers untuknya. Yang mana dalam konferensi pers tersebut, Jinwo bilang sekelompok monster dengan kecerdasan tinggi sedang memburu para hunter top dunia. Oleh karena mereka bisa menggunakan sihir untuk mengisolasi ruang dan waktu di sekitar targetnya, Jinwo menghimbau agar para hunter yang merasa mungkin akan menjadi target mereka untuk selalu dekat dengan hunter kuat yang lain. Meski di dalam hati, Jinwo sendiri yakin tidak akan ada hunter yang bisa menghandle mereka karena yang memburu mereka adalah para monarch. Dan bagi siapa saja yang tidak punya kolega untuk saling melindungi, Jinwo siap untuk dihubungi melalui Asosiasi Hunter Korea. Pertempuran para monarch pun resmi dimulai.